Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat takwa sekalian? Senang sekali rasanya bisa menyapa kembali dalam sesi pengkajian tafsir kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah perjalanan spiritual yang jujur saja sangat luar biasa. Kita akan beranjak dari tenda-tenda kuno di Padang Mina sana dan menarik benang merahnya langsung ke realitas kehidupan modern kita sehari-hari. Fokus kita kali ini, kita akan membedah secara mendalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 203. Dan pastinya selamat datang kembali di Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Nggak terasa ya, kita sekarang sudah masuk di season kedua, tepatnya di episode ke-39 dalam rangkaian pengkajian Juz 2 kita. Oh ya, sebagai catatan penting, seluruh materi kajian tafsir kita ini disusun dengan sangat hati-hati dan berada di bawah bimbingan serta pengawasan Ustadz Ahmad Alifian, BA, LC, MA. Oke, mari kita mulai saja. Rute perjalanan kita kali ini cukup padat tapi sangat menarik. Kita akan mulai dari pengantar dan munasabah ayat, lalu membahas tafsir hari yang terbilang, merasakan gemuruh takbir di Mina, melihat syarat takwa dalam pilihan kita, merelevansikan zikir di era modern, dan terakhir, sebuah perenungan mendalam menuju padang mahsyar. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengantar dan munasabah ayat. Mari kita lihat bagaimana konteks dan hubungan ayat-ayat yang luar biasa ini. Nah, kalau sahabat takwa perhatikan, susunan Al-Quran itu sungguh cerdas dalam rangkai pesan. Ingatkan di ayat 200, Allah Subhanahu wa Ta'ala sempat menegur mereka yang pola pikir berdoanya cuma buat urusan dunia saja. Terus, di ayat 201, Allah memuji mereka yang meminta hasanah atau kebaikan, baik di dunia sekaligus di akhirat. Lantas, apa hubungannya dengan ayat 203 yang kita bahas hari ini? Ternyata, ayat ini memberikan petunjuk praktis tentang bagaimana persisnya kita bisa meraih kebaikan di kedua alam tersebut. Kuncinya, sederhana tapi menantang, yaitu menjaga zikir, bahkan di saat kita lagi senang-senangnya dalam kelimpahan dan perayaan. Lanjut ke bagian kedua, tafsir hari yang terbilang. Para ulama klasik kita sudah memetakan timeline hari-hari ini dengan sangat jelas. Kalau kita merujuk secara eksplisit pada kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga dijelaskan dengan apik oleh Imam Al-Bikai dalam kitabnya Nazm Ad-Durar, yang dimaksud hari yang terbilang itu spesifik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi begini urutannya, tanggal 11 itu awal kita bermukim di Mina. Tanggal 12 adalah nafar awal saat jamaah diizinkan pulang lebih cepat. Dan tanggal 13 adalah batas akhirnya atau yang disebut nafar tsani. Secara definitif, ini semua adalah hari-hari tasyrik. Nabi Muhammad SAW mendefinisikannya secara amat tegas sebagai hari-hari untuk makan, minum, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat takwa, coba perhatikan betapa indahnya syariat kita ini. Islam itu sama sekali nggak melarang kita buat merayakan sesuatu, makan enak, atau beristirahat. Boleh banget. Tapi ada tapinya nih. Fondasi dari semua perayaan itu harus tetap nyambung, harus terjangkar kuat pada ingatan kita kepada Sang Pencipta. Memasuki bagian ketiga, mari kita rasakan bersama atmosfer gemuruh takbir di Mina. Nah, ada satu riwayat sejarah dari tafsir Ibnu Katsir yang benar-benar bisa bikin hati kita bergetar. Coba sahabat aku bayangkan suasananya ya. Sahabat Umar radhiyallahu anh dan putranya Ibnu Umar radhiyallahu anh, mereka itu nggak cuma berdiam diri berzikir dalam hati saja. Enggak, mereka bertakbir keras-keras di dalam tenda-tenda mereka. Suara takbir itu kemudian bersahut-sahutan, menjalar ke para pedagang di pasar-pasar Mina, sampai akhirnya, bayangkan, seluruh lembah Mina seolah-olah ikut bergetar dan bergema menyuarakan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merinding rasanya membayangkan totalitas perayaan yang dibalut ketaatan setinggi itu. Lanjut ke bagian keempat, syarat takwa dalam pilihan. Ayat ini tuh sebenarnya memberikan kelonggaran yang luar biasa dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang intinya, siapa yang ingin cepat-cepat pergi dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan siapa yang ingin menunda keberangkatannya sampai hari ketiga, itu juga tiada dosa baginya. Tapi perhatikan baik-baik kelanjutan ayatnya yang super krusial ini, bagi orang yang bertakwa. Jadi mau sahabat takwa pilih nafar awal yang serba sat-sat dan cepat, atau nafar tsani yang lebih panjang dan santai, dua-duanya sah, bebas dari dosa. Asalkan satu syarat mutlak ini terpenuhi, yaitu hati kita harus selalu diisi dengan kesadaran penuh dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke bagian kelima, relevansi zikir era modern. Nah, ini yang menurut saya paling menarik.
Terus, apa sih hubungannya kebijaksanaan ribuan tahun lalu ini sama kita yang hidup di era modern? Ingat kan konsep hari makan dan minum tadi? Di zaman sekarang, ayam makdudat itu bisa kita ibaratkan seperti momen-momen puncak kebahagiaan kita. Misalnya, pas liburan akhir pekan, ngumpul bareng keluarga, lagi dapat rezeki nomplok, atau pas lagi di puncak kesuksesan karir. Lucunya, atau ironisnya ya, justru di saat-saat makan dan minum modern inilah kita sering banget kecolongan alias lupa diri. Jadi, pesan personal dari ayat ini tuh jelas banget. Jadikan momen euforia duniawi Anda justru sebagai pengingat kepada Allah. Jangan sampai gara-gara dikasih nikmat berlimpah, kita malah lupa sama zat yang maha memberi nikmat tersebut. Jadi poin intinya begini, kita bisa narik analogi yang sangat amat relevan. Di dunia modern yang serba cepat dan digerakkan oleh teknologi ini, ada orang yang gaya hidupnya itu mirip nafar awal. Mereka geraknya serba cepat, hustling terus, ngejar target karir dalam waktu singkat. Di sisi lain, ada juga yang memilih jalur nafar thani, lebih perlahan, menikmati proses, tenang, dan stabil. Nah, Al-Quran itu mengajarkan kita, mau Anda berlari super cepat kek, mau jalan santai kek, nggak masalah sama sekali. Kecepatan itu bukan penentu bosa, penentunya cuma satu. Apakah saat Anda lari kencang atau jalan lambat itu, Anda tetap menjaga takwa di hati? Itu dia kuncinya. Terakhir, kita sampai di bagian keenam, perenungan menuju padang mahsyar. Ayat ini ditutup dengan sebuah pengingat yang agung. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Imam Al-Biqai dalam tafsirnya mencatat sebuah refleksi yang teramat dalam, sungguh bisa bikin merinding. Beliau mengibaratkan jutaan jamaah haji yang membongkar tenda mereka di Mina, lalu berpisah dan pulang ke negaranya masing-masing, itu layaknya sebuah miniatur kehidupan. Sebuah cerminan jelas tentang bagaimana kelak kita semua akan meninggalkan kefanaan dunia ini, bangkit dari kubur kita, dan berbondong-bondong menuju satu-satunya titik kumpul yang sejati, yaitu padang mahsyar. Sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, saya ingin meninggalkan sahabat takwa dengan satu pertanyaan mendalam untuk kita renungikan bersama-sama. Setiap hari kita tuh sibuk banget, kita bergegas kejar target sana-sini, kita merayakan berbagai pencapaian dunia kita. Tapi saat tiba waktunya kita benar-benar harus beranjak dari mina versi duniawi kita ini, bekal apa sih yang benar-benar kita bawa saat dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti? Apakah cuma sekedar sisa-sisa kesenangan makan dan minum semata? Ataukah takwa dan zikir yang tak pernah putus? Mari kita jujur pada diri sendiri dan merenungkannya. Baik, sampai di sini dulu pengkajian tafsir kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga Allah senantiasa membimbing setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.